Namaku Putra. Tugasku sebagai mahasiswa di kafe tidak ada habisnya, sementara deadline terus mengejar. Begadang untuk mengerjakan tugas itu sudah biasa, dan sekarang aku menjadi manusia nokturnal yang mengantuk di siang hari. Apa yang akan aku ceritakan kali ini berdasarkan pengalaman pribadi. Saat meninggalkan sisa tugas di kampus untuk beristirahat, aku tidak sengaja melihat gadis berpakaian aneh berjalan di sekitar gedung Isola, gedung rektorat di kampusku, UPI Bandung. Penasaran, aku mengikutinya ke arah terowongan yang ada di sekitar gedung, dan anehnya dia menungguku seperti ingin dikejar. Lebih aneh lagi, terowongan itu membawaku pergi ke masa lalu, masa di mana Isola pertama kali dibangun pada tahun 1933. Aku tahu itu, karena kebetulan Isola adalah objek penelitian dari tugas yang aku tinggalkan. Sementara gadis itu menunggu, perhatianku tertuju pada seorang pria yang sedang memimpin jalannya pembangunan. Dia adalah Wolf Schumacher, arsitek berkebangsaan Belanda yang menetap di Indonesia. Selama ini aku hanya bisa melihatnya di artikel, tapi sekarang dia ada di hadapanku. Beberapa bangunan bersejarah di Bandung adalah hasil karyanya, seperti gereja katedral dan gedung Asia Afrika. Setelah berkecimpung di dunia pendidikan, Schumacher pernah menjadi guru besar di TH Bandung yang kemudian menjadi ITB. Di antara mahasiswanya terdapat Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Datang ke masa lalu sudah cukup mengejutkan bagiku, namun ternyata itu hanya permulaan. Sesaat setelah mengikuti gadis itu masuk ke Isola, suasananya berubah di mana bangunan tersebut telah selesai dibangun. Saat itu aku melihat Willem Beretti, pemilik Isola berdarah campuran Jawa Italia, tapi sepertinya dia tidak menyadari keberadaanku. Pada masanya dia dikenal sebagai si raja koran yang memonopoli perdagangan berita Hindia Belanda. Kehidupannya sangat glamor dan mewah, dipenuhi intrik politik dan gosip. Beretti membangun Isola sebagai tempat untuk menyendiri, namun ia tidak bisa berlama-lama menikmatinya. Kehidupannya berakhir tragis pada 20 Desember 1934 di mana pesawat yang ditumpanginya terjatuh di perbatasan Suriah, Irak. Aku kehilangan jejak gadis misterius itu, sementara di luar terdengar suara tentara sedang berbaris. Sungguh aneh, tapi sekarang aku berada di tahun 1942, di mana Villa Isola akhirnya menjadi hunian sementara Jenderal Hitoshi Himamura, pemimpin penjajahan Jepang di Indonesia setelah sebelumnya Isola dijual dan dijadikan hotel. Dari jauh terdengar suara dentuman yang begitu dahsyat, dan aku sudah mulai terbiasa dengan keanehan ini. Sekarang aku berada di tahun 1945, tepatnya pada tanggal 12 Oktober ketika tentara Inggris melakukan agresi militer di daerah Bandung Utara. Aku melihat para pejuang berusaha mempertahankan kemerdekaan. Mereka begitu hebat dan pantang menyerah. Namun sayang, kekuatan mereka tidak sebanding dan akhirnya terpaksa menerima kekalahan. Keadaan itu kemudian mendorong tentara Indonesia untuk melakukan operasi bumi hangus atau yang dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Peristiwa itulah yang kemudian mengakhiri agresi militer Inggris di wilayah Bandung. Setelah keadaan tenang untuk sementara, gadis misterius itu kembali. Tetapi sekarang dia datang menghampiri dan membawaku pergi ke terowongan sebelumnya. Aku kembali ke masa depan, masa di mana Villa Isola telah diambil alih oleh pemerintah dan akhirnya menjadi bagian dari kampus UPI Bandung. Setelah banyak mengalami kejadian tidak masuk akal, gadis itu pergi dan akhirnya aku terbangun dari tidur. Rasanya terlalu nyata untuk dikatakan mimpi, tapi sepertinya itulah yang sebenarnya terjadi. Aku banyak mencari tahu tentang Isola dan sepertinya itu semua masuk ke dalam mimpiku. Satu hal yang membuatku terkejut adalah gadis misterius dalam mimpi itu ternyata benar-benar ada dan dia nyata.